Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah masuk pada mata pelatihan, yaitu pengolahan data hasil PTK. Bapak Ibu, selama kurang lebih 1 bulan sudah melaksanakan siklus 1 maupun siklus 2, di mana tentunya Bapak Ibu selama pelaksanaan siklus 1 dan 2, Bapak Ibu sudah mendapatkan data. Nah, untuk itu data itu tidak akan bermakna apabila kita tidak olah data tersebut. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencoba bagaimana mengolah data hasil PTK dari siklus yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Untuk itu, marilah kita ikuti tayangan video berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pengolahan data, mungkin lebih baik kita lihat dulu sebentar dari proposal PTK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari proposal itu kita menawarkan sebuah judul, ya. Dari judul itu kita kemarin sudah bikin bab 1, bab 2, bab 3. Jadi saya anggap bab 1 sudah oke, bab 2 juga sudah oke, bab 3 baru saja Bapak Ibu sudah laksanakan, yaitu adanya siklus 1 dan siklus 2. Nah, dari siklus 1 dan siklus 2 itulah Bapak Ibu tentunya sudah mendapatkan data. Nah, dari data itulah hari ini kita akan olah data tersebut, yang mana dari data itulah nantinya sebagai bahan untuk menulis di bab 4. Baik Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kita akan coba bagaimana kita mengolah data. Yang pertama dari instrumen yang berkaitan langsung dengan variabel masalah yang ada di judul Bapak Ibu. Yang pertama, hasil belajar. Ya, hasil belajar dari siklus 1 Bapak Ibu tolong buat analisis ulangan hariannya. Terserah nanti formatnya Bapak Ibu, silahkan. Dari analisis ulangan harian Bapak Ibu cari rata-ratanya berapa, kemudian Bapak Ibu cari yang tuntas berapa dan yang tidak tuntas berapa, ya. Lanjut dari situ Bapak Ibu cari ketuntasan klasikalnya. Bagaimana cara mencari? Bapak Ibu hitung jumlah yang tuntas berapa dibagi dengan jumlah siswa. Kemudian Bapak Ibu coba buat dari data yang tuntas itu, ya, Bapak Ibu buat dalam bentuk diagram, boleh diagram batang atau diagram pi, ya. Nah, kemudian untuk tes formatif Bapak Ibu buat rata-rata pertemuan 1 dan 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya sama, Bapak Ibu cari berapa yang tuntas dan tidak tuntas. Demikian juga dengan siklus 2, caranya sama. Nah, jadi dari Bapak Ibu dari siklus 1 dan siklus 2, Bapak Ibu bandingkan hasil siklus 1 dan hasil siklus 2, apakah ada peningkatan. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau Bapak Ibu ada variabel masalah hasil belajar, nanti di lampiran pada laporan nanti Bapak Ibu cantum masukkan kisi-kisi soal, lembar soal, dan rekap hasil ulangan harian. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana mengolah data
dari instrumen apabila variabel masalahnya minat atau motivasi. Di siklus pertama Bapak Ibu silakan olah data ya, kemudian cari skor, kemudian cari nilai, baru dari nilai itu Bapak Ibu lihat kategori. Nah, dari kategori itu Bapak Ibu tentukan ya berapa orang yang kategori baik atau sangat baik berapa. Kemudian hitung persen yang kategori baik atau sangat baik. Kemudian cari yang punya minat baik atau sangat baik secara klasikal ya. Kemudian buat dalam bentuk diagram tabel atau V. Kemudian cocokkan dengan indikator kinerja. Siklus 2 caranya sama seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang penting Bapak Ibu bandingkan siklus 1 dan siklus 2 apakah ada peningkatan. Nanti pada lampiran laporan PPK Bapak Ibu harus melampirkan lembar angket, sampel isian siswa satu saja, dan rekap hasil angket. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan lihat bagaimana mengolah data kalau variabel masalahnya aktivitas belajar ya. Di siklus 1 Bapak Ibu rekap aktivitas siswa per pertemuan ya. Bapak Ibu tentukan jumlah skornya berapa, nilainya berapa, kategori apa ya. Kemudian tentukan berapa yang aktif dan sangat aktif berapa. Cari keaktifan klasikal ya. Yang aktif plus yang sangat aktif dibagi dengan jumlah siswa. Habis itu setelah dapat, buat dalam bentuk diagram tabel atau P ya. Cocokkan dengan indikator kinerja. Ini sebagai dasar melanjutkan siklus berikutnya. Siklus 2 pun caranya sama ya Bapak Ibu. Nanti di kegiatannya Bapak Ibu bandingkan siklus 1 dan siklus 2 apakah ada peningkatan. Lampirannya nanti berupa lembar observasi aktivitas siswa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut bagaimana mengolah data dari variabel masalah kemampuan titik-titik, misalnya kemampuan membaca, kemampuan menghitung, ataupun kemampuan menghafal dan seterusnya. Caranya pada siklus 1 Bapak Ibu rekap kemampuan apa ya siswa per pertemuan. Nah, dari situ Bapak Ibu cari jumlah skor, nilai, kemudian masukkan kategori ya. Kemudian tentukan berapa anak yang mampu berbicara, mampu menghitung, mampu membaca, atau yang sangat mampu titik-titik ya Bapak Ibu hitung. Kemudian cari keaktifan klasikal, yang mampu titik-titik berapa, yang sangat mampu titik-titik berapa, dibagi dengan jumlah siswa. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu buat dalam bentuk diagram tabel atau diagram T. Selanjutnya Bapak Ibu cocokkan dengan indikator kinerja juga. Siklus 2 caranya sama. Kegiatannya Bapak Ibu bandingkan siklus 1 dan siklus 2 apakah ada peningkatan. Lampirannya nanti berupa lembar observasi kemampuan titik-titik siswa, nanti silakan disesuaikan. Selanjutnya Bapak Ibu bagaimana kita mengolah data dari instrumen pengiring. Instrumen pengiring itu lembar observasi guru, lembar observasi siswa, catatan anekdota siswa, dan pedoman wawancara ya. Jadi lembar observasi guru silakan yang sudah diisi oleh observer Bapak Ibu kumpulkan ya. Kemudian lembar observasi siswa dari observer juga silakan dikumpulkan. Nah,
Kemudian silakan nanti bandingkan ya Bapak Ibu, cermati hasil lembar observasi guru dan lembar observasi siswa siklus 1 dan siklus 2. Logikanya harusnya dari siklus 1 ke siklus 2 harusnya semakin membaik ya. Jadi lembar observasi itu sebagai bukti guru sudah melaksanakan ini tolak ukur keterlaksanaan variabel tindakan. Kemudian poin 1 sampai 4 Bapak Ibu itu sebagai bahan untuk pembahasan di bab 4. Dalam hal ini untuk memperkuat data dari variabel masalah. Logikanya hasil data dari variabel masalah dengan keterlaksanaan variabel tindakan harus berbanding lurus. Artinya misalnya gini Bapak Ibu, kalau siswa aktif itu biasanya lembar observasi guru pasti nilainya juga baik ya, nanti hasil belajarnya juga baik, minatnya juga baik. Nah itu biasanya berbanding lurus seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, poin 1 sampai 4 lembar observasi guru, lembar observasi siswa, karena catatan anekdota siswa, pertemuan wawancara itu sifatnya data pendukung untuk memperkuat data yang variabel utama untuk Bapak Ibu tulis di bab 4 nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kita akan coba review sama-sama secara teknis bagaimana cara mengolah data, baik itu variabel yang berkaitan langsung dengan judul maupun variabel pengiringnya. Oke. Nah, oke, misalnya hasil belajar. Ya, oke, hasil belajar. Ya, apa saja yang harus diolah data dari hasil belajar ini, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana langkah-langkahnya? Untuk mengolah data hasil belajar, Bapak Ibu lakukan analisis ulangan harian. Saya yakin Bapak Ibu sudah biasa ya. Nah, dari analisis ulangan harian, nanti Bapak Ibu akan tahu berapa jumlah anak yang tuntas dan berapa anak yang tidak tuntas. Dari sinilah Bapak Ibu bisa menentukan ketuntasan klasikalnya ya. Tuntasan klasikal itu bagaimana cara mencarinya? Ya tinggal Bapak Ibu tulis saja di yang tuntas berapa dibagi dengan jumlah siswa. Nah, nanti akan terlihat seberapa persen ketuntasan klasikalnya gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah nanti bagaimana cara menampilkan di bab 4-nya. Nah misalnya contohnya seperti ini nanti Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan untuk dua variabel sekaligus ya Bapak Ibu ya. Ini ulangan harian dan keaktifan. Nah, ini contoh, ini dua data ditampilkan sekaligus dalam satu tabel. Jadi yang kiri ini adalah hasil tesnya, yang kanan ini adalah hasil observasi dari keaktifan siswa. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sehingga nanti rata-rata berapa bisa terlihat sini, kemudian persen ketuntasan klasikalnya berapa dan predikatnya. Nah, itu untuk siklus 1 ya. Nanti cara yang sama
nanti Bapak Ibu lakukan untuk data pada siklus 2. Nah, nanti Bapak Ibu kalau siklus 1, siklus 2 sudah Bapak Ibu olah seperti ini, ya nanti Bapak Ibu bisa jadikan satu ya dalam satu tabel, yaitu sebelum penelitian gimana, capaian siklus 1 bagaimana, dan capaian siklus 2 gimana. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tampilkan seperti ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bikin tabel ya, bikin grafik. Nah, ini grafik sebelum penelitian siklus 1 maupun siklus 2. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi apa saja yang dibuatkan dalam grafik, pertama ini adalah keaktifan belajar. Kebetulan misalnya ya, ada bisa jadi motivasi, bisa jadi minat, ya. Nah, itu bisa juga. Kemudian hasil belajarnya, termasuk kinerja gurunya boleh ditambahkan di sini. Kinerja guru ini dari mana? Dari lembar observasi guru, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini diolah. Saya yakin Bapak Ibu bisa ya. Jadi ini di pakai Excel dulu, Bapak Ibu masukkan ya. Nanti setelah keluar tabel, nah nanti Bapak Ibu copy, pastekan ke dalam lembar Word atau di bab 4 nantinya. Itulah kira-kira Bapak Ibu ya, cara mengolah data dari hasil belajar. Oke, lanjut ke pengolahan data motivasi. Ini Bapak Ibu ya, anggaplah pertama motivasi. Nah, jadi Bapak Ibu kan lembar observasi, lembar angket atau kuesioner yang sudah siswa isi, itu Bapak Ibu entry ke dalam rekap seperti ini ya kan. Nomor 1 si Andi ternyata menjawab 5, nomor 2 4, nomor 3 3, nomor 3 4 3, 5 4 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi mungkin ada panduan kalau pertanyaan positif SS 5, kalau pernyataan negatif SS itu nilainya 1. Ini Bapak Ibu sebelum ngentri harus tahu ini dulu ya, ketentuan masukkan nilainya ya. Nah, setelah ketemu di skor total berapa, kemudian dimasukkan ke dalam rumus nilai. Rumus nilainya ini ya Bapak Ibu ya. Nilai sama dengan skor perolehan per skor maksimal kali 100. Nah, kalau sudah nanti akan ketemu kategori nilainya. Kemudian nilai ini Bapak Ibu lihat di kategori ya, lihat di kategori. Ya, ini nanti masukkan rumus ya. Sehingga biar otomatis begitu nilai ketemu, nanti kategorinya otomatis ketemu. Pakai logika if seperti ini ya. Bapak Ibu, saya yakin bisa juga ya. Kalau nggak bisa pakai rumus logika if ya manual saja. Manual ya. Manual. Aduh, sorry, yang nanti manual sehingga nanti Bapak Ibu ini bisa lihat di kategori ini ya kan. Nah, di kategori ini nanti Bapak Ibu masukkan kategorinya. Kemudian bagaimana cara mengukur ketuntasannya? Nah, Bapak Ibu hitung yang baik berapa, yang sangat baik berapa. Nah, ketuntasan klasikalnya yang baik plus sangat baik dibagi dengan jumlah siswa ya boleh dikali 100%, nanti ketemulah istilahnya prosentase ketuntasan klasikalnya. Bapak Ibu silakan cocokkan dengan indikator kinerja. Begitu Bapak Ibu. Ini rumusnya ya. Nah,
Kemudian untuk minat gimana? Minat pun caranya sama Bapak Ibu ya. Nomor 1 dimasukkan seperti ini, nomor 2 masukkan dari jawaban siswa ya. Ketemu skor, ketemu nilai, ketemu kategori. Nanti di sini Bapak Ibu harus lihat ini ya, rumusnya, kategorinya dan sebagainya. Harus lihat ke sini ya. Nah, tuh minat. Kemudian untuk aktivitas pun caranya sama. Oh ya, untuk kategori ini Bapak Ibu bisa buat sendiri ataupun merujuk dari pakar ya. Silakan. Nah, ini contoh saja yang dari saya seperti ini. Kalau Bapak Ibu merujuk dari pakar juga boleh. Kemudian kalau yang lembar observasi, misalnya aktivitas siswa ya dengan instrumen penilaiannya adalah lembar observasi atau pengamatan. Nah, caranya ya pada waktu Bapak Ibu ngajar, nah caranya ditentang-tentang seperti ini. Misalnya si Ani pada saat diskusi kelihatan bagus, kasih nilai 4. Si Ani pada saat bertanyanya bagus. Si Ani berpendapatnya kurang, ya kan? Menjawabnya dari Ani lumayan bagus. Nah, kemudian Bapak Ibu total ya, skor totalnya berapa, nilainya berapa, kemudian kategorinya apa, dan demikian juga seterusnya. Cara mengolah nilainya ya sama Bapak Ibu, nilai skor perolehan kali skor maksimal kali 100, kemudian nanti yang aktif berapa, yang sangat aktif berapa, Bapak Ibu untuk mencari ketuntasan klasikalnya, yang aktif ditambah yang sangat aktif dibagi jumlah siswa, ketemulah nanti berapa persennya, ya kan? Nah, ini kategori untuk menentukan sangat aktif, aktif, cukup, dan kurang. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kira cukup jelas ya. Nah, lanjut instrumen observer ya. Nah, observer ini ya kan sudah dicentang-centang nih Bapak Ibu. Yang nyentang-nyentang ini kan observer ini, ya kan? Nah, setelah ditentang oleh observer, ya Bapak Ibu tinggal nilai saja jumlah skor iya-nya ada berapa, yang tidak berapa. Intinya nanti cara menilainya nilai sama dengan jumlah yang tercentang ya dibagi dengan total item. Misalnya total item pertanyaan jangan dihitung yang kiri ini loh Bapak Ibu ya. Jangan 1 2 3 4 5 6 7 bukan. Yang dihitung itu dari sini. Nah, ini satu item ya. Ini satu item. Yang ini satu item begitu caranya. Sehingga nanti yang dijawab ya ada berapa dibagi total item kali 100%. Nanti akan ketemu istilahnya nilai dari observer Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk yang ini nanti tidak perlu dibikinkan tabel juga apa, tapi ini nanti dipakai untuk data penguat di bab 4 nanti Bapak Ibu ya. Nah, di lembar observasi kegiatan guru ini adalah untuk mengukur sampai sejauh mana keterlaksanaan variabel tindakan yang Bapak Ibu pilih gitu ya kan. Nih keterlaksanaan variabel tindakan. Nah, ini adalah sintak-sintak, ini tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini adalah sintak-sintak dari model yang Bapak Ibu pilih. Artinya kalau nilai di sini semakin besar, berarti keterlaksanaan variabel tindakan Bapak Ibu sangat bagus. Sebaliknya, kalau ini nilainya kecil, berarti keterlaksanaan variabel tindakan Bapak Ibu kecil. Logikanya antara variabel yang berkaitan langsung dengan judul dengan lembar observasi guru ini nyambung ya, berbanding lurus ya, harusnya begitu. Jangan sampai berbanding terbalik ya.
Artinya misalnya hasilnya bagus, hasil siswanya bagus, tapi hasil observer dari gurunya jelek. Nah, itu tuh namanya berbanding terbalik. Biasanya hasilnya bagus, pasti di lembar observasi guru oleh observer pasti bagus juga. Gitu, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, itu instrumen yang model pertama, bisa juga Bapak Ibu pakai yang model gini ya, sama ini Bapak Ibu ya. Ini yang secara umum ya, ini yang secara umum. Kalau yang tadi itu lang isinya disesuaikan dengan tahapan sesuai sintak. Kalau ini model secara umum, artinya ini yang biasa dipakai oleh pengawas begitu gitu tuh. Ini bisa juga Bapak Ibu pakai ya. Ini yang lembar observasi guru yang ini untuk peserta yang di atas ya. Nah, kemudian untuk yang di bawah ini untuk guru. Ini juga secara umum Bapak Ibu. Ya. Jadi yang mana saja boleh. Jadi dan karena sudah terlaksana berarti kan Bapak Ibu sudah pasti kemarin sudah memilih kan, sudah menentukan. Kemudian untuk yang guru kelas tematik ya, kalau yang pakai ini, nah ya Bapak Ibu, nah, caranya sama, nah diisi seperti ini, item demi item diisi seperti ini. Nah kemudian nanti tinggal Bapak Ibu caranya sama, ya terus ke bawah. Nanti skor total APKG yang Bapak Ibu raih berapa dapat dibagi dengan skor maksimal item ya. Boleh dikali dalam kurung ya dikali 100 sehingga nanti ketemu angka dalam ratusan. Boleh juga di dalam persen ya Bapak Ibu ya. Dalam persen juga boleh. Ya, betul. Ya, itulah kalau mengisi lembar observasi dari untuk guru kelas atau tematik ya. Nanti fungsinya sama Bapak Ibu, ini tidak perlu ditampilkan dalam bentuk tabel, cuma ini nanti sebagai data penguat dari variabel yang berkaitan langsung dengan judul. Ini nanti nambah deskripsi di bab 4-nya nanti sebagai penguat ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, bagaimana ini saya tambahkan ya Bapak Ibu biar ada gambaran saja bagaimana cara olahan data Bapak Ibu itu nanti ditampilkannya di mana sih? Nah, gitu ya. Nah, ini coba kita lihatkan. Nah, ini nanti di bab 4 ya Bapak Ibu ya. Di bab 4 itu ada hasil-hasil dan diskusi hasil penelitian. Nah, di sana nanti ada deskripsi kondisi awal, ini adalah sebelum Bapak Ibu melaksanakan PTK. Kemudian ada hasil siklus 1 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan ya sampai adanya refleksi. Nah, ini refleksinya banyak, refleksi 1 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian siklus 2 juga caranya sama, perencanaan, pelaksanaan, hasil pengamatan ya. Nah, ini sudah lumayan bagus ya. Nah, kemudian refleksinya ya kan? Nah, ini refleksi. Harusnya ini refleksi di sini ini kok masih ada tapi yang sudah bagus-bagus ini ya Bapak Ibu ya. Nah, yang dituliskan di sini sudah bagus. Nah, itu siklus 1, siklus 2, kemudian ada diskusi hasil penelitian. Nah, kalau yang tadi masing-masing siklus, kalau di diskusi hasil penelitian nanti Bapak Ibu bandingkan hasil siklus 1 dan hasil siklus 2. Ini contohnya ya, ini siklus 1, ini siklus 2 ya. Ini Bapak Ibu bandingkan. Nanti juga sama, ini nilainya rendah, tertinggi, rata-rata persentase. Yang merah ini siklus 1,
Yang hijau ini siklus 2 ya. Nah, ini kayaknya ini di nilai tertinggi ini hampir sama ya. Yang bagus itu di siklus 1 ke siklus 2 itu naik. Nah, itu yang bagus Bapak Ibu. Nah, ini boleh Bapak Ibu rinci lagi peningkatan keaktifan nilai LKS dan kuis, boleh tambahkan. Kalau Bapak Ibu bikin kelompok-kelompok, mau dibikin laporannya, capaian per kelompok, aktivitasnya juga boleh ya. Silahkan ya. Nah, ini kelompok dengan peringkat tertinggi pada tiap siklus. Nah, ini lumayan bagus, lumayan detail ini Bapak Ibu. Nah, ini gambarannya nanti seperti itu ya Bapak Ibu. Atau misalnya yang sederhana saja juga bisa Bapak Ibu ya. Boleh seperti ini, hanya nomor, nama. Ini kebetulan hasil belajar saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nilainya ya. Ada nomor induk, laki perempuan, kemudian nilai ya, sama siklusnya ini. Nanti di laporan nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, ini jadi hanya satu-satu dia ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Nah, ya, itu yang sederhana Bapak Ibu. Ya, yang sederhana. Ya, kira-kira begitulah Bapak Ibu cara mengolah data pada siklus 1 dan siklus 2 Bapak Ibu sekalian.